Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan bahas prospek pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia setelah The Fed pangkas suku bunganya. Jadi kapan Big Banks akan rebound lagi? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini The Fed sudah pangkas suku bunganya lagi sebesar 25 BPS guys ya, dari 5% menjadi 4,75%. Sedangkan untuk jadwal pemangkasan suku bunga Bank Indonesia itu akan dilakukan pada tanggal 20 November 2024 mendatang. Ya, akan ada jadwal dari keputusan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia yang saat ini di level 6 persenan. So, kita melihat bahwa hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,6% ya di 7.287. Tapi ternyata bukan saham-saham Big Banks yang menaikkan IHSG pada hari ini, melainkan saham-saham seperti Brand ya yang hari ini naik tinggi, naik 14,58% ke level Rp6.875 per saham yang menaikkan IHSG pada hari ini. Lalu ada juga saham Aman Mineral dan juga saham Tepia yang hari ini mengalami kenaikan. Nah, ketiga saham ini adalah saham yang valuasinya sudah sangat mahal dan ketika mengalami kenaikan maka mereka bisa menaikkan IHSG karena memiliki market cap yang juga besar. Jadi tentunya IHSG ini akan sangat mudah ya guys ya untuk mengalami kenaikan karena ya ada saham-saham yang valuasinya tinggi ini yang sangat mudah untuk bisa naik ataupun turun. Dan ketika naik pun ya teman-teman lihat hari ini Brand naik 14,58%. Jadi pertanyaannya, apakah ketika Bank Indonesia memangkas suku bunganya nanti saham-saham Big Banks juga bisa naik? Saya rasa belum tentu. Ya meskipun itu menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham Big Banks, tapi saya rasa itu belum tentu terjadi. Saham Big Banks belum tentu akan rebound meskipun ada banyak sekali sentimen positifnya. Kembali lagi guys ya, hari ini selain dari The Fed yang pangkas suku bunga itu pun sebenarnya menjadi ini ya sentimen yang sangat positif, tapi hari ini juga rupiah kita itu bisa menguat kembali dari level Rp15.694 menjadi Rp15.592 per 1 USD. Ya meskipun di indikatornya terlihat guys ya ada pelemahan 0,18%, tapi itu dari closing hari ini, sorry dari opening hari ini. Sedangkan kita lihat ya tadi sempat naik ke 15.600-an dan hari ini menguat kembali ke 15.500-an seperti itu. Nah, jadi untuk saham-saham Big Banks dan juga teman-teman investor sebagai holdernya, apakah teman-teman masih sanggup dan masih kuat untuk hold saham-saham Big Banks ini, saham-saham fundamental bagus yang juga rutin bagi dividen? Yang kita lihat harga sahamnya terus mengalami tekanan. Nah, jadi sekali lagi guys ya, saya ingatkan ke teman-teman bahwa yang bisa menaikkan saham Big Banks itu adalah akumulasi. Ya, jadi kalau misalkan memang kita lihat hari ini masih net sell ya dan ada koreksi juga 0,66% di Rp4.520 per saham, ya maka saham-saham Big Banks belum akan naik kembali. So, jadi hari ini kita akan melakukan analisa kembali guys ya, baik itu dari sisi money flow dan juga teknikalnya untuk saham-saham Big Banks, karena kita mencari area belinya ya. Ini mumpung saham-saham Big Banks sedang turun, dan saya pun memang masih cukup yakin guys bahwa saham Big Banks ini bisa bangkit lagi. Tapi waktunya ya entah kapan ya. Kita masih menunggu akumulasinya bisa masuk kembali ataupun inflow-nya bisa masuk kembali ke saham-saham Big Banks ini. Kita akan melakukan analisa teknikal dengan menggunakan charting yang ada di Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan tentunya untuk menentukan kapan waktunya beli dan kapan waktunya kita take profit, seperti itu. Nah, jadi untuk probabilitas kenaikan IHSG pada bulan November ini memang cukup rendah. Jadi untuk saham-saham Big Banks kita lihat memang masih terdiskon. Dan tentunya ketika kita melakukan charting di Stockbit Sekuritas ini akan memudahkan kita karena di broker summary-nya atau di bandar detektornya, di sini ada average ya guys, secara rata-rata untuk akumulasi atau distribusi. Jadi tinggal kita buka saja bandar detektor, maka kita bisa melihat apakah saham yang sedang kita analisa ini ada akumulasi atau malah ada distribusi. Ini tentunya akan memudahkan kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan charting yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan beberapa kemudahan juga akan teman-teman dapatkan. Misalkan, teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam indikator ya yang ada di Stockbit Sekuritas ini. Dan teman-teman juga bisa mix ya lebih dari 5 indikator sekaligus gitu ya. Jadi bebas kalau misalkan menggunakan chart di Stockbit Sekuritas berbeda dengan di TradingView yang akan dibatasi.
So, untuk BBRI hari ini masih ada net sell yang cukup besar ya, 388 miliar dari investor asing, dan dari price action hari ini kita melihat ternyata BBRI sudah menyentuh zona pembelian kita, yaitu closing di Rp4.520 per saham guys. Ini sudah di 4.500-an. Nah, jadi apakah BBRI akan tembus lagi dan breakdown sampai di 4.300 ya di zona pembelian yang kedua? Nah, ini kita masih menantikan guys. Jadi untuk saat ini kita akan coba beli ya dengan uang yang tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi tetap kita menggunakan sistem piramid ya. Semakin turun maka kita akan beli dengan uang yang semakin banyak tentunya. Jadi untuk saham BBRI kita melihat ini cukup menarik guys ya. Siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi. Karena di saham BBRI ini selain kita bisa dapat capital gain, kita pun bisa dapat cuan dari dividennya. So, kita akan lanjut ya ke saham BBNI yang hari ini juga masih terkoreksi 0,9% di Rp4.980 per saham. Dan kita lihat BBNI juga di 3 hari terakhir ini masih terus mengalami penurunan. Hari ini juga masih ada distribusi besar, terutama dari beberapa investor asing guys ya. So, hari ini BBNI masih turun dan semakin mendekati level pembelian kita di 4.900-an. Hari ini closing di Rp4.980 per sahamnya. Jadi untuk BBNI gimana Kak? Apakah ini sudah waktunya beli? Saya rasa belum. Ya, jangan dilawan dulu guys ya untuk outflow-nya. Jadi lebih baik kita tunggu di sekitar 4.900. Tapi kalau misal teman-teman ingin dapat harga yang lebih murah, silahkan teman-teman tunggu di 4.800 sampai 4.600-an. Yaitu di zona pembelian kita yang kedua guys ya. Jadi untuk saham BBNI kita akan coba wait and see guys ya. Baik untuk teman-teman yang mau averaging down ataupun mau re-entry kembali di saham-saham big banks, saya rasa di bulan November ini adalah waktunya kita membeli secara besar-besaran guys ya, atau akumulasi di saham big banks ini. Ya setidaknya nanti kita bisa melihat ya menjelang pembagian dividen di tahun 2025, saham-saham big banks ada potensi untuk bisa naik lagi. Selanjutnya Bank Mandiri yang hari ini juga masih turun cukup dalam 1,56% di Rp6.325 per saham. Dan hari ini juga masih ada distribusi besar, ada net sell 547 miliar ya dari investor asing. Kembali lagi guys, ini jangan dilawan ya. Jangan dilawan karena volumenya juga cukup tinggi. Jadi Bank Mandiri ini turun dengan volume transaksi yang sangat tinggi. Dan untuk pembelian BMRI ya kita lihat ada di sekitar 6.200-an guys ya. 6.200 lalu di 6.000 dan 5.600-an. So, lebih baik kita wait and see ya untuk saham-saham big banks termasuk Bank Mandiri karena dia masih ada outflow yang cukup besar. Selanjutnya adalah BBCA yang hari ini terkoreksi 0,98% di 10.075 dan kita lihat hari ini juga BBCA itu masih ada distribusi yang cukup besar terutama dari investor asing. Sedangkan yang akumulasi adalah investor domestik ya dan juga investor retail. Hari ini di BBCA ada net sell 649 miliar dan rata hari ini saham-saham yang paling banyak dijual asing adalah saham big banks ya, BBCA, BMRI, BBNI dan juga BBRI. Dan untuk area pembelian BBCA, kita sih sebenarnya pengen beli di 9 ribuan guys ya, karena di 10.000 ini saya rasa sih cukup nanggung, ya selama belum ada sentimen positif ataupun akumulasi kembali, maka saham-saham big banks ini masih ada potensi untuk lanjut turun. Sehingga lebih baik kita tunggu dia jebol ya di support EMA 150 sehingga kita bisa beli di sekitar 9 ribuan guys. Karena ya kita ingin beli saham bagus itu di harga murah guys ya. Termasuk juga ketika teman-teman trading gitu ya kan, secara alamiahnya ketika teman-teman trading itu ya, teorinya adalah beli di bawah, jual di atas gitu kan. Nah, itu pun berlaku dengan saham-saham big banks ini. So, untuk bulan November jadikan sebagai kesempatan dan juga peluang agar teman-teman bisa dapat saham big banks di harga yang lebih rendah. Itu pun jika teman-teman masih yakin dengan prospek dari saham-saham big banks ini. Kalau saya pribadi sih memang masih yakin guys ya dengan kenaikan ataupun prospek dari fundamental dan juga dividennya saham big banks ini. Tapi kalau misal teman-teman ingin mencoba ya guys ya di saham brand Tepia ataupun Aman Mineral, teman-teman tetap harus membatasi resiko jika memang ada potensi untuk turun kembali ataupun teman-teman juga harus punya target take profit ya jika sudah kesulitan untuk mengalami kenaikan kembali. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar dan sekali lagi jika teman-teman ingin menggunakan Stockbit Sekuritas, silahkan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.